teman-teman yang tahu bukunya itu Fandi malah dorang tidak tahu. Dorang tidak tahu Iya. Iya, ada cerita menarik itu juga ya. Persoalan so jadi terkenal baru dorang cari. Jadi sampai di kantor pun pernah menulis artikel di koran. Salah satu koran ya. Salah satu koran media cetak di Gorontalo, pakainya nama Muhammad Irata. Muhammad Irata. Waduh, keren. Ketua bintang tamu malam ini Ini malam luar biasa adem, teduh ya. Ya. Biasanya panas ya? Biasa orang panas. Binaut. Ya. Dan orang waktu jaga membakar di pengadilan. Asik. Panas. Kalau di sini teduh. Iya, adem. Teduh, adem. Panas kalau jadi lawan. Panas kalau jadi musuh. Tapi orang sering duduk sama-sama. Oh, berdampingan ya. Berdampingan. Ya. Oh, iya. Ini Bang Muhammad Irata. Ya. Terkenalnya dengan Muhammad Irata. Muhammad Irata. Tapi Sehat, nama asli ya? Nama asli apa, Bang? Panggilan hari-hari Fandi. Nama lengkapnya Irfandi Ontalo. Jadi Muhammad Irata itu kenalnya itu di dunia literasi, di dunia tulis menulis. Banyak orang taunya Irata. Irata itu Irfandi Ontalo sebenarnya nama asli yang nama lengkap, kemudian disingkat jadi Irata. Muhammadnya nama kecil sebenarnya Muhammad Irfandi Ontalo begitu dulunya. Jadi orang tua pakai nama Muhammad tapi di akta Muhammadnya hilang. Di akta udah Muhammad hilang. Jadi Irfandi Ontalo ya sudah Irata. Iya, anak kenal Bang Irata ini Bang Fandi ya. dapat ini DP gue sabantar Bang Muhammad Irata suruh research lah di grup research dulu. Suruh patoran pe Intel walau aku Bang patoran pe tim di research lah anak lebih yakin ternyata Bang Fandi soalnya enggak salah pas cocok. Asik. Bang, anak dengar abang ini apa dulu penulis selain pekerjaan sehari-hari ASN ya? Betul. ASN di Badan Pertanahan Nasional BPN, lebih tepatnya sekarang di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. BPN bos. BPN maju. Hidup BPN. Tuh, selain pekerjaan hari-hari itu penulis Bang? Iya, jadi mungkin hobinya menulis. Hobinya baca sebenarnya. Dengan kita banyak baca kan biasanya coba-coba untuk menulis dari yang pendek-pendek dulunya kan cerpen. Kalau di status juga kita sering ada yang mengganjal di hati, kita tulis di status di media sosial, platformnya kan di situ. Ya begitu dulu awal-awalnya sampai akhirnya coba-coba cerpen, ada lomba-lomba cerpen ikut. Nah, pernah menang, pernah gagal. Pas menang itu kan senang, ternyata ada hadiahnya. Coba lagi mulai sampai ke novel. Oh, berarti awal dari cerpen? Dari cerpen dulu. Tapi awalnya dari bakat Iya. Ada bakat. Ada talent. Karena berbalik belakang dengan beliau pendidikan ya. Pendidikan. Abang pendidikan. Jadi setelah SMA saya itu kuliahnya itu di Jogja, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Jadi memang sipil. Mau ukur-ukur tanah tuh orang toh kerjanya itu kan cuma ukur-ukur tanah di pertanahan. Makanya memang tidak ada basic menulis di awal itu. Tapi sebenarnya tadi yang kata Abang tadi itu bakat, ya tidak juga, karena memang aktivitas menulis itu siapa saja itu bisa. Bisa. Ya seperti orang berenang misalnya kan, ya kalau dia latihan, cebur di situ, nanti lama-lama dengan dia mulai berproses, lama bisa berenang juga. Jadi aktivitas yang bisa dilatih. Kalau dia aktivitas di renang hari-hari gaya batu, tenggelam jadi batu. Itu dulu, minum dulu apa roti. Wah, ini luar biasa nih. Luar biasa. Jadi panggilnya Bang
Bang Irata, Dia DP, kalau anak akrab Bang Fandi, cuma yang lebih dikenal itu ternyata Irata. Bahkan kalau dan ternyata pas di absen di kantor dicek tidak ada nama Muhammad Irata seluruh. Jadi heboh, jadi kantor itu heboh. Lebihnya tepatnya ke pimpinannya Ah, hobi pimpinan. pimpinan kan hobi baca koran kan Baca setiap koran. pagi. Oh. Oh, menarik nih judulnya. Judulnya pas saat itu lagi heboh itu 2010 kalau tidak salah, gaji-gaji pegawai dikasih masuk di istri, rekeningnya istri. Rekening Dulu kan istri. pernah heboh kan begitu. Iya, heboh. Nah, saya angkatlah itu dalam sebuah judul di media cetak. Dibacalah sama pimpinan, tapi namanya Muhammad Irata, pegawai BPN. Langsung tanda tanya besar itu teh bos ya. Teh bos cek absen itu berarti? Ya, dia dicari tahu di bagian tata usaha nama pegawai Muhammad Irata siapa di sini ini. Tidak dapat Muhammad Irata. Baru sampai dia dapat tahu. Ada yang tahu kan kalau saya akan menulis begitu, diundang lah. Ya tekam. Nama samaran ya? Iya, nama kalau dulunya itu kan nama pena ya. Nama pena. Nama pena. Sama. Banyak penulis-penulis yang juga mereka itu pakai nama pena. Iya. Bahkan ada yang lucu itu kalau kita tahu teman-teman mungkin ada novelnya Terelie. Terelie itu kan ternyata ada yang mengira Terelie itu perempuan. Nama orang. Memang nama orang itu. Oh, nama orang. Terelie itu nama orang. Novelnya nama penulisnya Terelie. Tapi banyak orang yang mengira Terelie itu Harim. Ada satu orang yang dia cerita. Ya Harim makin cantik ini orang yang penulis kan. Pas dicek namanya Darwis. Nama asli. Nama aslinya Bang Darwis. Iya. Dia mirip-mirip ini juga artis ya. Kalau artis kan juga ada DP nama. Iya, bahkan nama udara. Iya, nama udara, nama. Oh, kayak anak Iya, kalau ketua Firly toh. Firly. Kalau nama lengkap Iya. Firmansyah. Iya, cocok. Begitu. Gitu. Anak nama artis Firly. Nama panggung. Nama panggung ya. Nama panggung. Iya. Nama panggung. Bang, terus buku yang abang tulis ada apa-apa? Jadi kalau buku itu sekarang alhamdulillah masih ada proyek buku juga, lagi tulis buku. Tapi sudah mulai masuk ke non fiksi. Jadi kan kalau mungkin berbagi saja, buku itu kan ada dua, yang fiksi sama yang non fiksi. Iya. Yang fiksi itu kan buku-buku yang berimajinasi, kemudian buku-buku novel, tulisan-tulisan cerpen. Non fiksi kan buku-buku biografi dan sebagainya. Nah, sekarang saya mulai masuk ke yang non fiksi tadi, mulai menulis buku ya autobiografinya orang. Jadi kalau Bang Firly misalnya sudah jadi orang sukses, ingin dituliskan kisah hidupnya dari 0 tahun sampai masuk kan banyak tuh tokoh-tokoh yang begitu kan, tokoh yang dia ingin diangkat, dia punya tulisan. Contoh misalnya kita hormati Bapak SBY misalnya kan. Bapak SBY kan ya beliau sibuk sekali, mungkin agak susah untuk menulis buku. Nah, ada orang di belakangnya itu. Namanya ghostwriter. Penulis bayangan, penulis hantu. Jadi dia di belakang tapi hilang namanya. Jadi dia tuh cuman dibayar saja jasanya untuk menulis. Nah, sekarang saya lagi menulis bukunya salah satu tokoh yang di Gorontalo. Wow, keren. Jadi itu. Nah, kemarin kalau untuk total buku sebenarnya sih 2 novel. 2 novel. Ya, di antara 2 sujud, yang pertama sama Bumi Surga yang di launching 2019 kemarin. Selebihnya itu ke cerpen-cerpen, lomba-lomba cerpen. Anak saudara dengar itu di antara dua sujud. Di antara dua sujud. Di antara 2 sujud. Ternyata selama itu, Bang? Mungkin 2015 itu sudah nasional, dijual di seluruh Gramedia. Sota Publish 2015. 2015. Di seluruh Gramedia di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri ada? Di Malaysia, sampai beberapa pembaca dari Malaysia itu juga inbox yang mereka suka dengan bacaannya. Luar biasa. Ya. Mau diundang ke sana cuman kan tunggu undangan dulu kan. Betul. Karena kasih ayo toh. Iya. Awal abang tulis di antara 2 sujud itu kapan? Proses kreatif ya. Iya. Nah, ceritanya bisa sampai pagi nih, tidak apa-apa. Nah. Gas. Boleh. Nah, awalnya sebenarnya sih dari ayat-ayat cinta dulu kan 2008. 2007. Itu
film ayat-ayat cinta kan lagi booming. Ya. Bumi. Ya, tokoh Fahri. Asik. Fahri ini Fahri. Oh, Dulu ya, Fahri. Baru ada yang lihat Aisyah. jadi kalau yang pakai cadar, Nah, oh Aisyah. Aisyah. Nah, itu kan heboh 2007. Nah, ada keinginan untuk kalau ada film-film begini pingin ikut. nah. Jadi talent, jadi aktor, Jadi aktornya. jadi aktor. Jadi aktornya. Jadi Itu dulunya awalnya. Oh. Pingin jadi seperti Fahri, kan Iya. idola semua orang pada saat itu. Iya. Iya, iya. Nah, 2008 penulisnya itu buat lagi untuk filmnya ini, novel yang berikutnya Ketika Cinta Bertasbih. Ketika Cinta Bertasbih itu dibuatlah audisi Casting. Casting. Itu di kota besar di Indonesia memang besar sekali. Gorontalo Audisi termasuk? itu. Sulawesi di Makassar. Oh, Makassar. Makassar. Berarti abang daftar lewat Makassar? Lewat Makassar. Ah. Di sana datanglah utusan Gorontalo 2 orang. Wah. Wah, dengan PD kan ini kan. Ya, dengan- abang salah satunya. Salah satunya lah. PD kan. Wih, pas sampai sana ganteng-ganteng dia. Abang Olo ini ganteng Ya, sebenarnya. bukan maksudnya kan. Fahri. Nah, Fahri. artinya kan talent-talent di sana kan dari posturnya, dari itu, Ah. oh kalah jauh. Dari Oh. logat juga kan biasanya Iya. kan orang daerah itu kan kalah di logat, Dialek. dialeknya kan. Dialek. Nah, akhirnya audisi itu 300 orang. Cuma mau ambil satu atau ambil Diambil beberapa? itu sekitar ada 10 orang yang mau ke Jakarta. Dari 300 orang itu, alhamdulillah saya lolos, tinggal 25 orang, 40-an orang lah. Yang berangkat ini Jakarta. Masih ada audisi lagi berikutnya. Oh, audisi. Jadi audisi itu baca teks. Oh, jadi talent scouting ya? Iya, jadi ada jurinya, Iya. masuk pakai papan nama, jadi tokohnya siapa di situ. Oh, Kemudian kita dikasih skrip, skrip. kemudian untuk jadi apa? Lakukan DP acting untuk skrip itu. Yang ada di novel dia buat jadi Oh, skrip. itu yang suka dua, itu yang suka dua. yang solo 25 besar Iya. ya. Berarti Yang kalau pertama yang lucu nih, yang pertama Ah. itu, yang pertama kita dikasih tim 6-7 orang dikasih cerita. Saya kebagian jadi DP papa. ala. Ada satu orang jadi DP mama. Ala. Jadi ceritanya ini ada anak yang seorang anak yang lagi di gedung yang tinggi tidak mau turun. Bagaimana kita orang itu buat dia itu mau turun? Mau bujuk ya, Mau mau bujuk. kan? Di situ sampai nangis, jadi betul-betul nangis. Turun anak. Cocok. Yang lucu itu pas selesai kan udah cut gitu kan. Nah, ini yang casting ini tanya. Harusnya itu saya disuruh adegan pelukan sama ibunya. Olam ya, berarti malo ya. Iya, kan istri kan? Iya. Saya bilang kalau itu terjadi, pulang kacau deh. Kacau. Perang dunia. Baju so di luar. Napa kopor. Nah, akhirnya di situ lolos yang pertama. Karena mungkin semangatnya aktingnya kan keluar. Baru waktu itu kan. chemistry waktu awal itu Iya, kan DP iya, semangat iya. masih Indo. Pas yang kedua itu sendiri-sendiri. Yang tinggal 40 orang dimasuk pakai papan nama, yang ada Bunda Neno Warisman, yang artis Bunda senior, kemudian ada sutradaranya almarhum Mas Hairul namanya. Iya. Nah, itu di casting. Di situ dari 40 orang itu saya gagal di situ. Untuk terbang ke Jakarta, yang lolos itu si Andi Asril. Wow. Ada Andi Asril Andi namanya. Asril. Nah, pas kita dikumpulkan yang tidak lolos 40-an orang ini, disitulah saya itu termotivasi karena Bunda Neno Warisman pada saat itu memberikan motivasi. Ini kan film untuk salah satu wadah dakwah di dunia perfilman. Jadi ada nilai-nilai dakwahnya di situ. Ya. Jadi kalian yang tidak lolos, kurang lebih begitu bahasanya, Iya. carilah kreativitas di luar yang bisa memberikan. Saya pikir-pikir, apa ini sepulang kampung begini tidak lolos toh? Kan pulang ke Gorontalo kan Ya. tidak bawa apa-apa, bahasanya kecewa kan. Kecewa. Nah, di situ tidak tahu kenapa, mungkin dengan ada kepikiran begini. Hari ini saya itu ikut casting novelnya orang. Kenapa saya tidak buat novel? Kemudian novel itu bestseller. Ya. Setelah bestseller difilmkan, kemudian saya main di dalam itu filmnya. Awalnya dari situ ya? Awalnya dari situ. Akhirnya dengan semangat pulang, oke kalau gitu pulang belajar bagaimana cara bikin novel. Di tahun 2010. 10 ya. Akhirnya kan di situ kan dulu kan belum ada komunitas menulis toh di sini. Ya. Akhirnya saya berbayar. Berbayar itu 300.000 satu bulan. Ada satu platform untuk belajar
Dan uang saya gaji saat itu, saya ingat kali itu tinggal sekitar 300.000. Pas ya. Dan akhirnya saya korbankan sisa gaji itu, dan itu istri marah-marah. Pengorbanannya. Korban. Jadi betul-betul karena ingin mau belajar kan, 1 bulan itu akhirnya belajar di online, berbayar tadi. 1 bulan selesai, dikasih latihan menulis novel, cerpen. Dan cerpen pertama yang saya tulis itu berhasil kirim, ada lomba nasional. Ya. Dan alhamdulillah cerpen pertama itu judulnya Air Mata Terakhir. Cerpen ya ini Mas. Cerpen. Air Mata Terakhir, dan itu dapat karya favorit nasional. Wih. Kalau itu rasanya Cerpen ya. Air Mata Terakhir. Air Mata Terakhir. Nasional Sedih ya. Nasional. sedih. Sedih sekali. Kalau saya Bang. mau cerita di sini itu nangis semua itu. Merinding ya. Cuma sayang orang Itu nangis betul. Kalau cerita itu Air Mata Terakhir. Iya Allah. Air mata terakhir. Air mata. Itu lebih ke sadness apa? Lebih ke cerita sedihnya atau ada dengan religi juga? Ini saya cerita Iya, singkatnya, oh, pendeknya. singkat ya. Jadi saya itu lagi datang di pestanya nikahannya orang. Oh. Bukan nikahan mantan, Kak. Ente apa? Nikahannya orang. Bukannya orang. Nah, yang samping saya ini cerita. Ah. Cerita, jadi yang di depan ini, mereka ini dijodohkan. Kok saya penasaran dijodohkan bagaimana? Ternyata si perempuan ini dia punya pacar. Oh. Sudah lama pacaran. Dia kurang lebih 5 tahun lebih lah, sama kuliah. Akhirnya kan marah-marahan. Diam-diaman dan mulai jarang komunikasi. Karena jarang komunikasi kan perempuan kan tidak mau juga mau badusu kan, laki-laki dong harus datang kan. Datang. Ternyata egois dua-dua. Setelah itu gara-gara perempuan batunggu lama, orang tua kasih jodoh lah ini perempuan. Ya. Dia kasih jodoh, perempuan tidak mau, tapi akhirnya dia mau kan. DP cowok kan tidak pernah datang. tidak pernah datang komunikasi. Habis itu tiba-tiba sudah antar undangan, sudah mau dutu, seserahan toh. Datang si cowok. Oh, ini Rajal datang. Datang si Rajal. Wow. Allah. Dia tidak tahu kalau ada apa-apa di rumah kan. Dia tanya, belum ada yang mengganti tiket kapnya tanpa di kursi situ. Belum ada yang mengganti tiket kapnya tanpa di kursi situ. Nah, artinya kan belum ada cowok. Iya, kata si cewek belum ada. Akhirnya tiba-tiba orang tuanya datang, si yang laki-laki, bapaknya. Dek, kamu dipanggil sama ibu. Oh iya, datang. Ke dapur lah si perempuan ini. Dia tanya, Mama kenapa? Kenapa? Tadi papa bilang mama ada panggil. Dia bilang mama tidak panggil. Mulai perasaan tidak enak. Pas dia pulang ke muka, ini cowok sementara ada apa DP nama bersimpu di kakinya DP papa ini. Mama nangis, Pak. Ternyata DP papa itu sementara bercerita kalau ini Harim sudah dijodohkan. So mau nikah, atau lagi datang kamar di sini lagi. Dan ternyata bakal lain lalu di situ. Ini si laki-laki dan si perempuan ini. Mana tidak bilang kalau mau nikah. Ini perempuan bilang bagaimana juga ketika tidak pernah datang kamar. Merinding bulu-bulu. Iyo. Boleh mereka bilang apa? Kita datang kamar ini sumpah lamar pengalaman. Ini Rajal bilang. Rajal bilang. Kongdang. Dan akhirnya kan undangan sudah tersebar, bro. Sekutur itu Dan hari itu Ana lagi hadir di pernikahan orang dua itu suami istri tadi. Wih. Barat. Itu air mata terakhir. Air mata. Ini tahu Rajal pulang nangis parah Iya. itu, Le. Untung dulu belum ada yang begitu. Jauh. Jauh. Disitulah akhirnya awal bikin cerita ini. Bikin cerita akhirnya dapat karya favorit, alhamdulillah. Keren. Senasional, Bang. Nasional. Keren. Dari kurang lebih 7.000 peserta. 7.000 peserta ya. Nah, dari situlah mulai berpikir mau bikin panjang dulu cerita. Jadi cerita Mulai panjang. panjang. Tapi bukan yang itu lagi. Ya, cukup yang terakhir itu. Karena cerita-cerita novel yang lebih Fiksi, panjang, berat fiksi, karya fiksi kan. Karya fiksi. Sampailah kayak Di Antara Dua Sujud. Di Antara Ada Dua fotonya? Sujud. Ya. DP foto mana ini? DP foto buku ya? Ya, Novel. Novel Di Antara Dua Sujud. Tahu berapa nih? Ini dia. Mungkinkah kamu menjadi Di Antara Dua kekasih Sujud. halalku?
Mungkinkah kau menjadi Kekasih halal. mungkinkah kamu menjadi kekasih halal? Inspirasinya dari mana? Ada 2 cerita sebenarnya di sini yang diangkat, tapi lebih sama juga kisahnya, menangis lagi yang di sini lagi. Ada tisu. Jadi kalau di antara 2 sudut ini novel, sebenarnya dia novel naskah kedua. Ada naskah yang pertama dan yang sampai kedua? sekarang tidak terbit. Oh. Jadi begitulah artinya, ini mungkin juga jadi teman-teman yang mungkin saat ini bisa mendengar kita yang menyaksikan hari ini, kalau kita punya karya jangan berkecil hati ketika misalnya kalau orang belum berhasil, teruslah berkarya. Ya. Kita kan tidak tahu kan. Itu Kalau punya karya, jangan berkecil hati. Iya, teruslah berkarya. Haruslah berkarya. Karena setiap karya dia punya takdirnya sendiri. Dapat poin terang ya. setiap karya mempunyai takdir Takdirnya sendiri. Setiap karya mempunyai. Aduh. Ketika punya karya jangan berkecil hati. Karena setiap karya punya Takdirnya sendiri. Waduh. Dan akhirnya di antara 2 sudut itu 2012 saya coba untuk menerbitkan ke beberapa penerbit dan akhirnya ditolak. Wow. Karena memang kalau untuk masuk penerbit besar itu ditolak, banyak ditolak. Berarti tolak. Ditolak. Wow. Nah, itu dari awal proses ya, Bang ya. Proses. Tolak. Akhirnya inisiatif ya sudahlah, daripada ditolak sakit hati, cetak sendiri saja. Oh, cetak sendiri, Bang. Iya. Jadi ada penerbit yang bisa kita dengan biaya sendiri. Jadi mereka yang bantu untuk dicetak, mereka yang terbitkan sesuai dengan dana kita. Dan Kalau konsepnya itu self publishing, jadi memang penulisnya yang memodali sendiri. Nah, kemudian pertama 25 buku saja dulu. 25 buku. Judulnya dulu covernya belum begini, masih perempuan belum. Jepang, ada perempuan Jepangnya. Oh. Memang covernya sudah Kira ya. iya, perempuan Jepang kan. Oh. 25 buku itu alhamdulillah karena respon teman-teman bagus kan, entah mereka suka baca atau karena kasihan kan. Oh. Atau karena memang masuk ya? Karena Iya, bisa jadi kan 25 buku Menangis. akhirnya laku. Alhamdulillah laku dengan teman-teman. Dan akhirnya dari 25 buku itu tambah lagi menjadi 1000 buku. 1000 buku. 1000 buku. Self publishing lagi. Self publishing lagi dan tidak punya modal saat itu dan akhirnya menggadaikan sertifikat. Astagfirullah. Sumpah batu kalau. Sertifikat tanah. Ya, bukan sertifikat penghargaan. Sertifikat tanah, Bang. Iya. Sertifikat tanah, dan yang mungkin lebih mirisnya itu sertifikat tanahnya orang. Tapi ini asli ya? Asli bener. Saya ketemu orangnya itu Pak, saya lagi butuh nih. Nah, orang ini alhamdulillah pernah saya bantu dan dia punya sertifikat tanah. Saya kasih jamin 1 bulan itu punya, dalam beberapa bulan saya bisa kembalikan uang. Oh. Berarti teman yang abang punya makan itu memang betul-betul yakin dengan abang? Iya, alhamdulillah yakin saat itu ya. Ya, sertifikat dapat, saya ketemu teman lagi yang lain yang punya uang. Supaya kita dapat uang lagi 15 juta investor, modalnya sertifikat tanah. Dan akhirnya dipinjamlah uang 15 juta saat itu, dan untuk 1000 buku datanglah ke rumah. 1000 buku. 1000 buku itu banyak sekali. Ya makanya saya bingung saat itu kan, 1000 buku pas datang di rumah, Abang baking apa ini? mau bikin apa ini caranya, mau jual ini 1000 buku. Kalau 1000 ada pisang goreng kan mungkin bisa terang mau jual dengan mau kasih. Sekas ya. Nah, akhirnya 1000 buku itu inisiatif. Oh ya udah, kita ke sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah kan banyak. Oh ini ya? Iya, Sekolah-sekolah. betul. Ini. Sekolah di mana ini? Ini Salah kalau satu. tidak salah SMA, mungkin di Gorut kalau nggak salah ini. Atau di Gorut. Jadi banyak sekali ada dokumentasi juga di sekolah-sekolah. Jadi pas pertama kali di sekolah itu saya datang untuk menawarkan jasa pelatihan menulis. Dengan modal apa? Modal nekat. Karena memang tidak tahu bagaimana cara untuk memulai belajar pengalaman yang Karena abang basicnya Bang Irata ini bukan ini ya? iya. Modalnya Bukan cuman sastrawan atau betul, apa? bukan jurusan bahasa dan sastra. Oh. Jurusan sipil. Sipil. Jadi karena modal 1 bulan tadi yang online, Oh iya. kan ada materi-materi itu. Yang 300.000? 300.000.
yang putus suka Ya. makan nasinya garam terang ini. Ya. Itu marah-marah. Wah, itu marah-marah sup. 300.000 dibuatlah slide-nya. Saya minta izin kepada mentor saya itu satu bulan. Saya minta izin, saya mau paparkan, kan ini materinya dia kan. Jangan sampai kan dia marah. Yo. Eh, Minta izin pada minta dia. izin kan, dikasih izin. Dari situlah saya ke sekolah. Di sekolah itulah mulai menawarkan kepada kepala sekolahnya, Pak, jasa untuk latihan menulis. Daripada sekarang eranya HP, Pak. Takutnya kalau anak-anak kan kebanyakan main HP. Ya kita bujuk-bujuk kan. Iya, bagus juga itu maksudnya. Iya, akhirnya kan marketing kalau bagus. kepala sekolah mau. Siapa yang kasih materi deh? Pokoknya ada orang Gorontalo. Orang Gorontalo. Orang Gorontalo. Dia tulis buku. Bukunya bagus, Pak. Kalau di film kan ada buku. Mantap. Baru abang suka saya tunjuk ini buku. Bang Irata suka saya tunjuk. Iya, kasih tulis. Ini bukunya. Oh. Dia Terus, baca lah ini dia Muhammad baca. Irata. Ah, jadi kan dikira kan memang saya yang penghubung lah begitu kan. Dia belum tahu siapa penulisnya nanti. Pas besok datang, penulisnya mana? Saya- Jago marketing. S3 ya? S3 marketing abang ini. 1000 buku soalnya. Oh, 1000 buku. So, bagaimana kita mungkin selaku ini buku? Kisaran tahun berapa ini kisaran? Ini mungkin di 2012 ke atas, 2013, 14. Iya, abang masih nyong-nyong ya. Iya. Eh? Dari situ akhirnya satu sekolah berhasil, diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain, mulai dan ini foto juga sambil ke sekolah-sekolah. Saya juga itu masuk ke toko-toko buku, Iya. Oh. sambil menawarkan siapa yang beli buku saya antar langsung ke rumahnya. Oh, jadi Oh, kayak jadi distributor. Iya, ini contohnya. Contohnya. Oh, ini masih pakai baju ini lagi. baju ya? kantor, Pak. Baju kantor. Jadi memang bagaimana supaya buku ini bisa Perjuangan, habis? Perjuangan. Berat ya. Motivasinya saat itu apa ya? Motivasinya? Motivasi itu sertifikat orang, Pak. Muka saya pulang sup. The power of kepepet ya? The The power of Oh, ini ya, Gramedia. Nah, ini sudah di Gramedia. Gramedia. Oh, supportnya. Ya, alhamdulillah sudah masuk 2015 lah ini kan. Oh, ini masih cover lama, Bang? Ini cover yang lama. Masih warna ada pink-pink. Pink kan? ya? Pink warna ba- sakura orange. itu sepertinya, warna sakura, warna pohon sakura. Jepang. Jadi Support, ya? iya, jadi akhirnya di Gramedia di support karena memang masuk di Gramedia. Proses ini memang berat ya. Jadi alhamdulillah sampai di tahap itu luar biasa. Luar biasa. Ini sampai Gramedia support untuk acara Keren. udah Gramedia. Di Gramedia ya. talk show. Berarti saya boleh dapat di Gramedia ini buku? Ada di Gramedia. Wow, keren. Ada di Gramedia. Jadi di apa dia nama? Bagian talk show juga beda novel di Ada novel di Gramedia. Gramedia. Dari situ juga diundang juga mulai dari sini kan kampus-kampus yang pengen juga bedah novel, mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan mereka itu ambil novelnya sebagai bahan ujian akhir misalnya kan, untuk mereka punya bahan riset beda. Riset. Iya kan, untuk mahasiswa yang jurusan bahasa itu kan. Dari situlah kita ada diskusi-diskusi dan diundang beberapa komunitas literasi di Gorontalo Literasi. kan sudah mulai banyak. Dulu kan tidak ada, saya ikut yang online kan. Iya. Sekarang sudah mulai banyak, mereka mulai undang jadi situ. Kalau ini foto, Nah, ini Mas Hanung Bramantyo. Wow. Ya, Orang Basar ini le. Hanung bintang Bramantyo. tamu ini bukan kaleng-kaleng. Kan kaleng-kaleng. Ini Hanung Bramantyo, kita main PS saat itu. Jadi ceritanya, nah ini yang menarik ini. Tiba-tiba ada inbox. Inbox. Inbox FB. Di sosmed FB ya. FB. FB inbox. Saya tertarik novelnya, bla 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 bla. Saya Hanung Bramantyo. Saya kan kaget dan ragu kan, yang namanya media sosial itu kan bisa jadi kan akun-akun yang fake kan. Iya. Akhirnya dari situ dikasih nomor lah, nomor handphone untuk menghubungi. Karena saya ragu, sampai saya cerita ke istri kan, saya dihubungi sama Hanung. Ini kan Iya. idola saya dalam hal perfilman kan, karena Iya. dia kan yang ngangkat sutradara novelnya Ayat Cinta. Cocok, masuk. Dari 2007 itu kan untuk film tadi kan, ketemulah sama orangnya langsung. Dan akhirnya Memang rezeki Bang ya. ya Itu semacam kekuatan apa ya? The power of kepepet. Awal yang Ada, tadi. iyo. Iya. Ada lagi itu semacam menarik semesta. Betul. Iya. Apa Jadi dalam waktu dapat yang Bang Hanung. Iya. Akhirnya Bang Hanung itu, Mas Hanung pada saat itu dia dapat kontak dan akhirnya pas saya ke Jakarta mainlah ke sini. Ini di studionya mereka, di kantornya, Dapur Film. Dapur Film. Dapur Film. Dan di Dapur Film ini pas saya ketemu dengan satu aktor, Oka Antara. Ada fotonya cuma saya tidak sempat ini, Oka Antara. Jadi Oka Antara itu kita ngobrol dengan
Oka Antara, dan dia bilang sama Mas Hanung, ambil nih cerita. Karena Oka Antara juga itu main di filmnya Ayat Cinta, Ayat tamannya Cinta. Fahri pada saat itu. Fahri Cocok sekali ya. Jadi ya luar biasa perjalanannya, Allah kasih mudah lah seperti Iya. itu. Dan akhirnya kita main PS di sini, main PS sampai terakhir pulang saya diantar juga. Diantar ke asrama Gorontalo saat itu kan, tinggalnya di asrama Gorontalo di Jakarta. Jadi diantar ke sana. Tahun berapa ya? 2015. 15. Bang, abis abang kasih tahu Pak Maitua baru tadi. Napa Mas Hanung? Dia bilang Tidak betul palsu ini. itu. Tidak betul. Tidak betul. Tapi dengan akhirnya coba, akhirnya betul-betul yakin. Dan setelah datang ke sana, diantar, kan dulu kan belum ada aplikasi apa namanya, jadi ojeknya itu Transportasi online. online kan belum ada kan, Oh. jadi ojeknya itu ojek langsung panggil, antar di alamat ini langsung dibawa ke sana, Oh. dan akhirnya betul ketemu sama Mas Hanung di sana, Wih. Biasa. ngobrol, dan kita Biasa. bahas bagaimana proyeknya, filmnya dibuat seperti apa. Oh. Dan semoga insya Allah mohon doanya juga, ya targetnya insya Allah bisa sampai. Dan cerita ini tahun ini, Amin. tahun ini memang investornya itu kembali lagi untuk menghubungi Mas Hanung juga. Insya Allah sukses ya. Jadi Amin. Semoga insya Allah. dipermudah, Permudah diangkat jadi film ya. diangkat dari film dan sukses, Sukses. laris, Laris. Amin. menyaingi Ayat Cinta. Amin. Dan tolong bermain di dalamnya. Mesti mau lihat casting. Aduh, mesti mau casting tuh orang ini cuma modal lamu. Itu mesti cuma modal lamu orang ini. Aduh. Luar Berarti- biasa sekali perjuangan. Berarti ada baku dapur siapa tadi? Aktor yang Oka Antara. Antara. Oh, ada foto itu. Tidak Oh, ya sempat ini ya. Iya. Jadi Odem Oka Antara itu dia apa namanya? Lagi proyek film mereka juga pas saat itu. Saya datang ke sini lagi ada beberapa artis, termasuk Oka Antara di situ. Dan kita ngobrol lama sama Oka Antara tentang film. Jadi saya cerita dari A sampai Z tentang novel ini, dan dia bilang sama Hanung, pas Hanung lagi keluar saat itu kan, Oh. bilang ambil ini cerita. Karena dia bilang yang saya membuat saya jadi kalau orang bilang ini tak terbang. Iya. Dia bilang cerita ini lebih komplit daripada Ayat Cinta. Lebih DP iya. aktor langsung yang menyatakan. Iya, jadi butuh itu jadi DP. bukan lagi di tanah ini kaki, dia pas dia bilang begitu itu jadi insya Allah Euforia. euforia luar biasa. Jadi kayak lanjutannya AAC ya. Sampai pas Hanung lagi ngobrol sama, ada foto itu ya, pas Hanung ngobrol sama si Oka tadi itu kan, ada kan fotonya mungkin sama yang Oka, mana? dia bilang di sini gini, Ayat Cinta. Ah. Jadi dia bilang sama Oka ini buku ini ya Ayat Cinta. Ayat Cinta. Karena memang auranya itu aura Ayat Cinta. Cinta. Oh. Masih ada lagi foto? Fotonya ini yang buku kedua kayaknya tadi itu. Oh iya, Bumi Surga. Oh iya, Bumi ini yang Surga. kuning. Oh Bumi ya Surga. ini siapa? Bang? Kembara Ini Rindu. penulis Ayat Cinta, Oh iya. Habibur Rahman El Siraji. Ini Oh, Masya Allah. idola saya dalam Keren. menulis. Makanya buku saya itu kalau orang baca itu pasti perasaan itu ke bawah seperti karya-karyanya. Berarti keluar juga emosional bang Iya. ya? Aduh, Jadi kalau Penasaran kita detail ya, Bang. penasaran, mesti mau beli ini buku ya, mesti beli ini buku dengan tunggu DP film. DP film rilis. ya siapa tahu kan talent Gorontalo kan pasti diambil juga. Iya. Oh iya, Iya. Paling Oh. talent Gorontalo itu kadang. Paling yang untuk jadi aktornya itu kan ya aktor utama kan. di ya sana. terutama. Yang jadi DP nya kan ya orang-orang daerah. Keren. Sekali lagi, Muhammad Pirata ya. Bang Irata ini mengangkat lagi Ya, citra derajat Gorontalo. Bahwa Gorontalo juga punya. Punya. Karena ada dulu bang, dulu itu ada pernah satu selain Mas Hanung kan banyak PH juga. Ada sutradara yang minta dia punya lokasi dipindahkan ke Jakarta. Jadi syutingnya itu kan kalau novel itu kan ada 3 tempat, Gorontalo, Manado, sama Jepang. Nah maunya Gorontalo, Manado itu kejauhan kali mungkin ya. Jadi orang pakai, boleh Pak, kalau misalnya di Jakarta semua syutingnya, bisa tidak mau. Wih, begitu ya? Iya saya bilang maunya di Alasannya Gorontalo. apa? Alasannya apa? Karena memang Tadi itu karena maunya Mengangkat. Gorontalo pengennya diangkat. Diangkat. luar biasa. Weh, Gorontalo ya. Ya Gorontalo harus bisa. Saya itu termotivasi dengan
Laskar Pelangi kan, Iya. itu kan diangkat Belitung Di kan di Belitung. sana. Sampai kan kalau kita ke Belitung itu kan selamat datang di kota Laskar Pelangi. Selamat datang. Siapa tahu di sini selamat datang di kota di antara dua sujud. Pas dengan Serambi Madinah. Serambi Madinah. Cocok. Cocok ya? Baku Ika. Insya Allah, amin. Insya Allah ya. Amin. Keren, keren. Asik. Gagah sekali. Masih ada foto. Waduh. Jadi dari ini ya, memang dari Bafens apa ya? Iya dari Cinta cinta itu dari sampai dari ada ketemu- cinta itu dan akhirnya memang ketemu Allah bimbing sampai yang semesta. ujung-ujungnya itu kayak cinta dari sutradaranya, penulisnya, aktornya, aktornya Aktor. juga sampai mereka itu mendukung untuk karyanya Bang Irat ya. Semoga saja mudah-mudahan ya Mas Hanung bisa garap. Amin. Insya Allah, amin. Bisa juga mengangkat apa namanya? Derajat Gorontalo. Derajat Gorontalo. Selamat datang Selamat di datang. kota Di antara dua sujud. Serambi Madinah. Berdiri anak tuh memangnya ternyata Gorontalo ini bisa loh. Bisa Allah. Ternyata Gorontalo ini banyak Banyak sekali talent. yang apa? Bang, boleh maaf, ada Mandalika. Mandalika. Terus ada lewat. Mandalika. Ternyata Gorontalo ini banyak juga talent-talent yang Ya, karya-karya orang yang tersembunyi, perlu diekspos. yang perlu diekspos, yang perlu terang angkat kan? Dan kita tekankan lagi ya, Pangirata tadi bilang ya, bila punya karya, jangan berkecil hati. Betul. Setiap karya Punya Punya takdirnya. takdirnya. Jadi buat teman-teman di iya, Gorontalo betul. itu. Jadi jangan kan banyak orang kan pada saat ditolak, Iya. pada saat Kecil berproses, Kecil hati. itu kan langsung menyerah di awal kan. Ya, Nah itu yang harus kita saling mensupport juga. Nah makanya kayak podcast seperti ini juga Ya. peran pemerintah itu betul-betul mengangkat orang-orang yang punya talent kemudian kita support. support. Tuh. Jadi Tapi kita kalau- di sini support lah apa namanya? Tidak perlu garis sertifikat gitu kan. Iya. Iya, memang berat itu. Memang benar-benar ya perjuangan itu berbanding dengan baru bukan sertifikat sendiri. sertifikat. Orang lain. Berarti itu harus kalau terang mau sukses harus coba begitu setelah. Tidak perlu lah begitu. Tapi itu betul-betul ajaib. Maksudnya dari Ya. Bafens Ayat Cinta. Iya. Kalau mau dibilang itu kayak sesuatu hal yang satu berbanding 100 atau bahkan tidak mungkin dari Bafens. Itu kira-kira Kalau- apa itu? Kalau bahasa Amalan. kalau bahasa agama itu kan Allah sesuai prasangka hambanya. Namanya. Oh. Kalau kita betul-betul yakin sebenarnya kalau tadi yang alam semesta itu kan Iya. konsep baratnya begitu. Iya. Konsep barat. Iya, Betul. hukum tarik menarik. Ah. Ya. Law Law of of attraction. attraction. Itu dia kalau Jadi kan ketika orang berpikir apa itu, makanya kan orang bilang kan hati-hati dengan pikiran. betul. Nah, cocok. Ketika orang bilang tidak bisa, ya tidak akan bisa. Ya. Jadi orang harus berprasangka baik pada Tuhan Tuhan. Iya, betul. Tuhan Tuhan itu maha baik, Yes. Maha baik. maha baik, maha pemurah, Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Cuman orang yang kadang tidak Iya. baik sama Tuhan. Ya. Ngeri ya, merinding. Berarti memang Karena betul ya. dan mungkin karena salah satu orang doa tidak terkabulkan, ada yang lebih besar yang nanti Allah mau kasih. Mukasih. Ya, seperti itu. Seperti ini kan, apa Bukti namanya? ya, bukti. Awal itu kecewa, tidak tumbus jadi aktor ayat-ayat cinta. Iya. Kita cinta bertasbih. Ketika cinta bertasbih, Malah jadi penulis malah jadi penulisnya. dan diakui oleh sutradara, penulisnya dengan aktornya langsung ya. Ini penulis, jadi dilirik lah oleh Mas Hanung ya. Bahkan akan diangkat ya, insya Allah. Amin. Insya Allah, insya Allah. Dan pasti kan talent-talent Gorontalo itu kan pasti akan juga diambil untuk berpartisipasi Ya, dalam proyek ini kan. Yakin ah. anak yakin Gorontalo. Karena DP bukti tanda-tanda so ada. Amin, Ya, amin. amin, Semoga insyaallah. Di- tahun ini ataupun tahun depan Insya Allah. Amin. 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 Keren, keren. Jadi apa namanya? Teruslah berdoa, teruslah berusaha ya. Iya. Karena karya itu akan menemukan takdirnya sendiri. Karya sendiri. Oh. Dan itu yang tadi itu berprasangka Prasangka baik. Baik dan berpikir positif. Selalu berpikir positif lah. Karena keadaan ini kan memang ya tinggal kita atur di pikiran kan. Hmm. Jadi seperti kayak tadi itu yang gagal audisi. Iya. Iya. Pada saat
kan ada 40-an orang pada saat itu gagal audisi. Tapi kan pada saat kita gagal dalam sesuatu itu kan orang mau bikin bagaimana ini kegagalan ini. Hikmahnya cari. Ada yang berpikir ya sudahlah anak sampai di sini. Ya. Ada yang oh tidak. Ini anak mau bikin macam kalau nasi jadi bubur, jangan menyerah di situ. Bubur ini kan terlalu boleh kalau jadi bubur ayam. Bubur ayam atau tambah alega sadiki atau mahal DP harga itu kalau bubur ayamnya itu 15.000. 15.000 deh. Taruh DP saus apa DP campuran Kacang. ini kacang kan DP mahal lagi. Mahal. Jadi kalau orang Menarik ini. orang taberenti satu keadaan yang membuat orang gagal begitu, ya bukan gagal, ini bisa jadi ada jalan lain yang orang bisa. Ya, ada. Sebenarnya awal dari sebuah proses sebenarnya. Ya. Menginspirasi. Kalau kata orang besar itu tidak ada orang yang gagal. Orang yang gagal itu orang yang berhenti sebelum dia menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Ya. Cocok. Berarti buat yang lagi-lagi tren sekarang ini, kalau mau dengar ini podcast ini cocok sekali. Cocok. Ya. Ya. Karena Jadi, setiap ini itu ada prosesnya, ada jalan. Jadi jangan orang yang gagal itu ya sudah. Jadi kalau berarti menginspirasi juga ya, kalau apa yang kalau lagi Blank atau apa, blank atau masalah, Iya. lagi mumet, lagi menulis. Betul. Menulis Nah, ini juga tipsnya Bu. Tips ya? Tips ya? Jadi ternyata di riset, ternyata menulis itu juga salah satu bisa untuk menerapi jiwa. Ya, bahkan ada satu tokoh yang saya pernah dengar tuh pada saat dia konsultasi sama psikolog begitu, dikasih resep untuk menulis. Jadi kalau terlalu lagi galau, lagi sedih, lagi betul-betul tidak ada teman bicara, karena ada orang-orang yang tidak biasa bercerita dengan orang kan. Iya, betul. Itu Introvert. Iya, introvert kan. Akhirnya dia ya sudah anak tulis. Dulu kan Belum diary. Ya, ada. Dear Diary. Dirda ya. Ya. 01. Dear diary kan. Ini hari kita banget. Ada oleh. Habis itu ada DP Solo TK Cili tuh. Habis Solo TK Cili kunci baru tuh di bawah bantal. Baru berharap hari mendapat baca. Masih ada itu sekarang. Itu tidak ada. Foto lagi dulu itu. Kalau sekarang mau di status sekarang. Nah, makanya ini yang lucu juga sebenarnya orang bilang. Dulu orang mah tulis dia punya kegelisahan itu orang simpan di bawah bantal. Kalau sekarang Mungkin sekarang satu dunia tahu. Dunia tahu. Ya Allah. Kacau. Tapi pada intinya sebenarnya kalau kita menulis di platform media sosial, makanya kalau saya melihat banyak orang yang mengeluh, yang sakit hati, yang tanda kutip cerewet di dalam media sosialnya, itu sebenarnya sih bagian dari dia untuk mengungkapkan dia punya perasaan. Bagi yang lain kan, kenapa dia ini batu tulis yang bikin sakit hati kan? Sensi. Bagi dia bilang, emang kenapa tuh kalau nggak bisa baca kena skip? Iya, karena kalau keturunan tahu DP kejiwaan orang yang tulis itu sementara dia lagi bekas hilang dia punya sakit hati. Betul. Daripada dia lempar-lempar galas-galas yang ada di rumah kan. Iya, atau apalagi dia sampai ya toh? Ya, bahaya kan? Bahaya. Makanya ya sudah tulis aja DP ini. Jadi Luar biasa sekali. salah satu upaya untuk dia meluapkan DP emosi, dia menulis. Ya, Nulis. Siapa tahu bisa jadi karya. Betul. Bahkan ada beberapa penulis-penulis itu dia sampai terbitkan buku itu dari dia punya tulisan-tulisan di Facebook, di media sosial. Iya, betul. Kemudian dia kumpulkan jadi quotes-quotes yang Jadi menarik, quotes, begitu kan. Kemudian dia simpan, jadi Jadi terbitkan secara indie dan itu jadi rame. Iya, jadi quotes Iya. for Dulu kan ada yang namanya layangan putus. layangan putus. Itu kan dari cerita juga di media sosial. Iya. Oh iya betul. Betul. Dengan apa Jadi cerita kisah-kisah, cuman kan kalau saya pribadi sebenarnya sih kalau bisa kita menulis sesuatu yang ada edukasinya, yang positif, Betul. sehingga yang pembaca pun punya nilai tambah, dia punya nilai spirit, semangat. sawah. Karena jangan sampai juga, karena saya sering pesan juga ke teman-teman yang mungkin menyaksikan kita ngobrol hari malam ini, ya kalau kita menulis sesuatu yang negatif, dampaknya negatif, kita bakal dapat juga dia punya ini kan, dosa jariah kalau orang bilang. Iya, betul. Jadi kalau kita mau tulis yang positif dan dia jadi semangat, dia jadi tambah inspiratif, kita juga kan dapat DPK bagian barokah kan. Allah. Belum lagi soal undang-undang ITE. Betul. Masuk ya. Masuk ya. Asli.
Bang, kalau berarti buku sekarang ada, boleh terang Sekarang- mau beli. Gramedia alhamdulillah sudah sebentar pemesanan karena di Gorontalo sendiri kan habis, masih pesan lagi. Nah, kita jadi ada juga tanggal 10 ada event untuk Talk Show. Ah, tanggal 10 ini. Oh, tanggal 10. Tanggal 10 September 2023. Tanggal 10 September. September di Gramedia. Cocok. Jadi mungkin yang mau datang silakan. Iya. Ya. Terbuka juga untuk umum, gratis. Gratis. Kita juga ditemani sama Bang Irata ada di situ. Iya, saya ngobrol Iya. di situ. Iya. Kesempatan buat foto-foto. Iya, foto-foto. Iya, penulis. Iya, bisa di situ ada. Bang, yang pasti banyak itu. Nah, itu ujiannya di situ, Bang. Iya. Karena abang Novel ini kan Banyak minatnya kan penggemarnya. penggemarnya kan perempuan. ya uti ya. Iya, Aisyah. Aisyah. Aduh. Ya mampu. Kalau ada buku terang boleh mau pajang di sini, Bang? Boleh. Iya. Bukti. Iya, terang pajang tuh. Terang so minta izin dulu tuh, jangan sampai kan orang tidak minta izin kong. Kagak beliau anaknya suruh pajang di situ apa tuh? Selagi Jadi- itu bisa memberikan semangat bagi yang lain kan tidak ada Ya, yang salah. terang pajang di mana di antara dua sudut DP buku. Insyaallah berarti tanggal 10 Bang ya. Tanggal 10 sore jam 4. Jam 4 sore kita buat di Gramedia Sampai selesai. sampai selesai. Jadi kita akan ngobrol tentang novelnya, isi novelnya seperti apa, proses kreatifnya bagaimana. Sekaligus dengan bedah novel. Beda novel juga di situ juga sering ngobrol-ngobrol tentang novel. Harus datang nih, aduh, harus datang. Intel. Harus datang, harus semuanya datang. Kita saya pindah. Ada lagi tambahan buat ini. Aduh, memang. Buat teman-teman yang Ini menginspirasi. Foto Aneh rasa salah satu teman yang di Jepang, Nah, teman yang foto di Jepang ini di Jepang ini. Wow. Sampai di Jepang juga ya? asli. Iya, ini di Jepang. Asli. Jadi teman yang di Jepang ini dia lagi kuliah di sana dan pada saat saya menyusun novel yang kedua Bumi Surga itu full Jepang itu. Full Jepang. Full Jepang. Jadi semua riset tempat dan segala macam yang ada di situ, nah saya minta bantuan kepada orang di sana. Pantasan ADP Sakura ya. Iya. DP ini Yang novel Bumi Surga, yang satunya lagi, Ah, kan dia di antara novel dua yang sujud. pertama, pas mau nulis yang kedua, Memang full Jepang itu. Jepang. Oh, mungkin kelanjutan dari ini mungkin. Iya, itu cocok. Tidak Feelingnya sabar. cocok sekali. Iya, karena Bumi iya. Surga itu jadi memang lanjutan sequel ya, jadi sequel Iya, dari yang sequel. novel ini. Tentunya Menara Limbot. Menara Limbot ini, Pak. bukan. Tower di Tokyo itu. Keren, keren. Emang keren. Iya. Keren. Novel by Muhammad Irata. Di antara dua sujud. Jadi nantikan ya. Nantikan. Jadi jangan lupa tanggal 10 Di tanggal Gramedia. 10 September Di Gramedia. 2023 hari Minggu. Hari Minggu jam Minggu 4 ini. sore. Di jam 4 sore di Gramedia. Gramedia. Gorontalo Mall ya. Gorontalo Mall. Di samping mall itu ada Gramedia di situ. Harus datang. Dan wih keren ya. Keren. Oke. Oke, Trompe bintang tamu Luar ini biasa. memang luar biasa. Inspiratifnya dapat, religinya dapat, motivasinya dapat, ya kan? Untuk orang-orang apa namanya? Penggemar. Yang ingin berkarya. Betul. Jadi silakan luapkan Iya. Trompe. Dan karya kan bukan nanti harus menulis. Banyak juga Banyak karya. karya-karya Iya. yang kita bisa buat ya dari personal setiap orang kan beda-beda. Minatnya itu kan beda-beda. Betul. Ya. Cindera mata. Ada bos? Ada kah? Terjangkau nih. Mana? Sana. Ini tuh. Aduh. Teh bos yang kasih. Ketua. Tuh dulu bos. Ketua. Tuh dulu bos. Jadi bang ada sedikit oleh-oleh dari Pak Torang. Alhamdulillah. Terima kasih sekali nih. Abang so datang. Menginspirasi. Iya, kita karena dan abang juga so datang teman-teman. Pak Torang P. Ini coba abang buka dulu. Oh ya, boleh buka ya. Jadi Wah,
Keren. Ada sedikit oleh-oleh lah. Bisa dibawa ke kantor dan diperiksa. Boleh. Bawa di pengadilan boleh. Banyak Carlota. Ya. Bakar ya, banyak bakar. Ya, ya, Kalau tak positif malam ini. Bakar semangat malam ini kalau bakar semangat. Oh, gagal. Oh, karena banyak sekali inspiratif ya kan. Terima kasih sekali untuk Siap. Thank you Bang. Orang juga makasih banyak Abang so datang, kasih inspiratif Makasih. for teman-teman toh. Dan Kita nanti doakan orang doakan supaya beliau apa nama? Agenda kegiatannya, Lancar. bukunya diangkat menjadi sebuah film yang menginspirasi menyaingi ayat-ayat cinta. Amin. yang jadi Fahri siapa ini? Ngan aja. Casting harus lihat casting. Harus lihat Ya, casting. yang jadi Farja jadi penjahat. Oke. Nanti aku udah mau ulang. See you. Banyak Carlota.